Hai, ketemu lagi dengan saya Dini Rojatini Soliha. Hari ini kita akan membahas materi tentang lifestyles and values on consumer behavior. Apa itu? Lifestyle adalah gaya hidup dan value adalah nilai. Ini kita membahas terkait dengan konteks perilaku seorang konsumen, bagaimana gaya hidup dan bagaimana nilai itu dapat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan mereka di dalam memutuskan keperluan untuk membeli produk atau jasa yang mereka inginkan atau butuhkan. Oke, di sini video ini akan terbagi menjadi dua part. Part pertama adalah penjelasan mengenai teori tentang ini dan ditutup dengan kuis. Silakan diisi kuisnya, kemudian berhenti menonton dulu. Setelah mengisi kuis, silakan dilanjutkan ke part yang kedua. Part yang kedua adalah rangkuman mengenai hasil dari isian kuis yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa lainnya. Nah, kita simak penjelasan tentang ini. Lifestyle and Values on Consumer Behavior ini meliputi sub capaian pembelajaran mata kuliah 2.4 yang mana tujuan akhirnya adalah supaya mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana kepribadian, gaya hidup, dan nilai itu mempengaruhi pilihan konsumen dan segmentasi pasar. Berikut beberapa buku referensi utama dan pendukung yang dipakai dalam penyusunan PowerPoint ini. Kita bahas dari lifestyle dulu. Nah, lifestyle and consumer identity di dalam society tradisional atau di dalam konteks lingkungan tradisional ada class, caste, village, dan family itu secara umum mendikte atau memutuskan pilihan-pilihan konsumsi dari seseorang. Mana yang bisa kita pilih itu diputuskan oleh lingkungan besar kita dalam konteks tradisional. Namun di dalam modern society, bagaimanapun setiap kita itu adalah individu yang bebas, yang free, at least within on our budget. Jadi paling enggak dalam hal menentukan budget untuk memilih set dari sebuah produk atau jasa dan aktivitas atau kegiatan yang bisa mendefinisikan diri kita intern gitu ya. Contohnya create hasilnya itu bisa membentuk identitas sosial dari seseorang yang kita usahakan kita komunikasikan ke orang lain. Nah, saya ingin dikenal sebagai identitasnya seperti apa. Itu yang bisa membawa lifestyle ke arah consumer identity seseorang. Nah, di sini secara inti lifestyle atau gaya hidup sendiri itu didefinisikan sebagai pola konsumsi yang merefleksikan pilihan seseorang terkait bagaimana mereka melakukan spending untuk waktunya dan untuk uangnya. Jadi aktivitas mereka dihabiskan untuk apa saja, kemudian uang mereka, budgetingnya kemana saja, itu adalah disebut sebagai lifestyle di sini. Nah, pilihan terkait ini memegang peran yang penting di dalam menentukan identitas konsumen. Kita ngomongin identitas seseorang, oh ya, saya orang yang suka hidup sehat, maka gaya hidup sehat itu yang seperti apa? Berarti dia mengalokasikan waktunya sebagian besar untuk apa? Misalnya untuk olahraga dalam satu hari itu selalu meluangkan waktu beberapa menit dan alokasi uangnya adalah untuk membeli makanan-makanan yang mendukung pola hidup sehatnya. Nah, itu contoh dari lifestyle. Nah, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana contoh how US consumers allocate their time. Nah, di sini bagaimana sih orang-orang di US itu mengalokasikan waktu mereka? Nah, kadang 24 jam dalam satu hari itu nggak terasa lama. Tahu-tahu waktu itu habis begitu saja. Nah, the number of hours consumers say they spend engage in various activities on average during a typical week. Nah, itu activities gitu ya. Jadi itu juga menentukan bagaimana lifestyle seseorang terkait dengan
bagaimana dia mengalokasikan waktunya. Misalnya dicontohkan dominasinya adalah yang warna merah. Orang di US 10 jam menonton televisi. Nah, kalau sekarang yang lebih relate mungkin kita berapa jam sih dalam sehari melihat handphone kita, entah itu mengakses untuk keperluan pekerjaan ataupun sosial media dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih TV itu kan sudah tergantikan dengan handphone saat ini. Tapi sekali lagi bahwa bagaimana kita mengalokasikan waktu kita itu akan mengarahkan kita membentuk identitas kita dan gaya hidup kita dalam keseharian kita. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai psikografi. Kalau kita biasa pernah sering tuh kata demografi, nah di sini kita ada psikografi. Jadi eh, demografi itu biasanya bisa mendescribe siapa yang membeli dalam konteks sebuah barang ya. Demografi itu melihat siapa yang membeli, umurnya berapa, penghasilannya berapa, jenis kelaminnya apa, itu demografi kasih tahu. Tapi psikografi itu memberitahu kepada kita kenapa orang itu melakukan pembelian. Jadi alasan psikologisnya itu apa. Jadi psikografi ini melibatkan tiga ilmu, mulai dari psikological, secara psikologi, ilmu psikologi, kemudian sosiologikal, ilmu sosiologi, dan anthropological. Jadi ini bisa diadopsi ya. Kalau misalnya membuat periklanan, contohnya ada iklan klasik di sini dicontohkan yang dia itu melakukan pendekatan terkait reason atau alasan kenapa sih seseorang itu perlu membeli produk A atau produk B. Nah, itu berarti kita masuk ke sisi psikografik. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan psikografik selain demografik. Nah, ini akan terkait juga dengan bagaimana cara kita menganalisis psikografik. Nah, psikografik bisa dianalisis dengan 4 cara di sini. Ada 2 pendekatan profile di nomor 1 dan 2, kemudian ada 2 pendekatan segmentation di nomor 3 dan 4. Jadi nomor 1 untuk mengenerate lifestyle profile. Kita bisa melihat lifestyle profile dari melihat item yang berbeda antara user dan non-user dari sebuah produk. Nah, itu kita sebut sebagai lifestyle profile. Kita bisa membagi dan menganalisis berdasarkan lifestyle. Yang kedua, a product specific profile. Jadi kita menganalisis berdasarkan profil terkait produk yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi hanya user non-user, kalau di sini lebih spesifik detail produknya seperti apa. Jadi di sini mengidentifikasi a target group and then profiles this customer on product relevant dimension. Mana yang sesuai, mana yang tepat, produk mana yang tepat untuk A, untuk B. Nah, 2 yang berikutnya, yang pertama adalah segmentation terkait general lifestyle, kemudian yang keempat adalah product specific segmentation. Jadi yang 1 dan 3 itu tentang lifestyle secara umum, yang 2 dan 4 itu tentang produk spesifiknya seperti apa. Nah, di yang ketiga, general lifestyle segmentation study itu mengambil sampel responden yang cukup besar ke dalam kelompok yang homogen atau sejenis berbasis pada kesamaan dari preferences mereka. Jadi ngeliat, oh ini mirip nih, general lifestyle mereka mirip, maka mereka akan dibagi berdasarkan kemiripan tersebut. Nah, sedangkan produk spesifik itu lebih spesifik, lebih detail terkait produk kategori. Jadi kalau kita membicarakan tentang produk kategori, ini dicontohkan seorang peneliti yang ingin melakukan riset terkait obat untuk sakit perut. Nah, dia akan mencoba memberikan item yang lebih tepat ya daripada I worry too much, aku sering khawatir. Kita bisa mengungkapkan kalimat aku mengalami masalah perut atau aku menjadi sakit perut ketika aku khawatir berlebihan. Nah, di sini kemudian tuh bisa memberikan diskriminasi yang lebih tepat terkait brand yang berkompetisi. Nah, itu tadi ada 4. Kemudian ada iOS. iOS itu
apa kita sebut sebagai dimensi dari psikografi. Biasanya untuk mengukur psikografi atau lebih spesifik tentang gaya hidup ya. Gaya hidup itu kita pakai psikografi. Psikografi itu ada tiga. Ada A, I, O. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya IOS ya. Di sini activities, interest, dan opinion. Apa saja itu? Activities itu terkait kegiatan yang kita lakukan. Interest itu terkait dengan ketertarikan atau minat. Dan opinion itu terkait pendapat kita tentang sesuatu. Nah, activity sendiri dimensinya ada beberapa macam yang bisa kita pakai mulai dari pekerjaan, hobi, entertain, kemudian shopping, sport dan lain sebagainya. Aktivitas apa yang kita jalankan dalam keseharian kita. Lalu interest itu keterkaitan kita. Misalnya family, kemudian job, community, fashion, food, media dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada opinion. Bagaimana opinion atau pendapat kita ke diri kita atau themselves. Lalu terhadap sosial isu atau isu-isu politik, ekonomi, sosial dan lain-lain gitu ya, termasuk bagaimana pendapat kita tentang future atau masa depan dan lain sebagainya. Nah, setelah IO kita baru bisa tambahkan satu lagi yaitu faktor demografis, mulai dari usia, pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang lifestyle. Nah, sekarang kita bahas tentang value. Value di sini itu kita sebut sebagai belief atau kepercayaan terhadap kondisi yang dipilih dibanding lawannya. Jadi kita antara iya atau tidak kita pilih ya. Antara A atau B kita pilih B. Kita meyakini B itu value. Nah, di sini dicontohkan it's safe to assume that most people prefer freedom than slavery. Itu jelas sekali bahwa seseorang itu akan memilih kebebasan daripada perbudakan. Nah, kita memahami ada value yang sama di situ. Nah, tapi di sini bisa jadi dua orang yang memiliki value yang sama, ya, terus mereka itu dua orang yang memiliki behavior yang sama, mereka memiliki value yang berbeda. Bukan berarti value itu akan membawa mereka kepada apa namanya behavior yang sama, atau bukan berarti behavior yang sama memiliki value yang sama juga. Nah, di contohnya two people can believe in and exhibit the same behavior. Jadi dia punya behavior yaitu dia vegetarian. Nah, dia meyakini gaya hidup vegetarian. Tapi mereka punya belief system yang berbeda atau kepercayaan terhadap nilai yang berbeda. Jadi satunya animal activist, satu lagi health concern. Jadi orang vegetarian bisa terbagi menjadi dua. Satu adalah dia nggak mau makan hewan karena dia aktivis hewan. Satu lagi dia nggak mau makan hewan, dia pilih tumbuhan karena dia eh, meyakini bahwa dengan makan yang vegetarian dia akan menjadi lebih sehat. Dia tidak peduli bagaimana hewan itu harus dilindungi atau seperti apa. Jadi ada dua belief yang berbeda tapi bisa membentuk satu behavior yang sama. Nah, oke. The value of materialism. Are you what you own? Jadi, apakah kamu adalah yang kamu pakai? Nah, materialis itu istilahnya seperti kayak kita melihat seseorang bagaimana statusnya itu berdasar dari apa yang mereka pakai, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka punya. Nah, itu kita sebut sebagai materialis. Jadi kalau kita memandang orang, oh dia itu orangnya begini loh, karena dia itu kalau pakai baju begini, terus dia pakai sepatunya begitu, terus dia kendaraannya apa, kendaraannya ini, kendaraannya itu. Jadi are you what you own itu tentang materialis. Jadi kita mengukur seseorang berdasarkan kepemilikan terhadap sebuah benda. Nah, as we seen gitu ya, value itu general ideas terkait
good and bad goals, terkait mana yang bagus, mana yang buruk. Nah, di dalam norma kita sering didikte mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Seperti rules yang jelas di negara manapun, kalau misalkan lampu merah itu artinya berhenti, kalau lampu hijau itu artinya boleh jalan kayak gitu. Nah, banyak sekali beberapa norma yang demikian. Oke, itu materi yang terakhir. Nah, sekarang silahkan scan QR berikut untuk kemudian masuk ke Google Form dan mengisi kuis di dalamnya. Nah, setelah mengisi kuis di dalamnya, silahkan dilanjutkan untuk menonton video part 2 dari Lifestyle and Values on Consumer Behavior. Selamat mengerjakan kuisnya.